Selamat pagi. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang visi baru tentang kebudayaan yang disusun oleh Michela Iscahyo, Nur Laila, dan Febriani Mega Prastiwi. Sebelum kita membahas tentang pengertian postmodernisme menurut para ahli, alangkah baiknya kita akan membahas terlebih dahulu apa itu postmodernisme. Postmodernisme berasal dari kata post dalam bahasa Latin klasik yang artinya masa sesudah dan kata modern dalam bahasa Perancis moderns yang artinya era modern. Secara etimologis, postmodern merujuk pada sebuah kehidupan setelah modernisme. Secara filsafat, istilah postmodern merujuk pada dua hal, yaitu ketidakpercayaan tentang metanaratif dan akhir sejarah. Untuk memahami apa itu postmodernisme, berikut adalah beberapa pengertian postmodernisme yang diungkapkan oleh para ahli. Yang pertama, Stephen Best dan Douglas Kellner menyatakan bahwa postmodernisme menggambarkan berbagai gerakan dan artefak dalam bidang budaya yang dapat dibedakan dari berbagai gerakan, teks, dan praktek kaum modernis. Selanjutnya, Timotheus Vermeulen menyatakan bahwa istilah postmodernisme telah digunakan selama bertahun-tahun untuk merujuk pada berbagai macam hal, yaitu periodisasi sejarah, pandangan hidup, teori filsafat, kondisi sosiologis, berakhirnya sejarah, program emansipasi yang terkait dengan berbagai teori feminisme menurut para ahli dan komunikasi gender, kritik budaya, relativisme moral, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, Vermeulen menjelaskan bahwa istilah postmodernisme kerap kali menggambarkan berkurangnya sebuah pengaruh, fenomena, kritik karya seni, atau juga mengaitkannya dengan postkolonialisme. Selanjutnya, Lukaitis dan Condit pada tahun 1999, postmodern dipandang sebagai bagian dari kondisi historis yang lebih luas yang berfungsi sebagai respon terhadap konsep modern dan memiliki hubungan dalam filsafat, seni, arsitektur, komunikasi, dan bidang lainnya. Selanjutnya, menurut Matthew Fliessfeder tahun 2017 menyatakan bahwa postmodernisme adalah sebuah teori budaya yang membandingkan beberapa elemen, yaitu suatu pendekatan budaya dan sejarah melalui sebuah kritik metanaratif seperti Marxisme dan psikoanalisis, menekankan pada representasi budaya dalam media apapun lintas media, perhatian pada media baru yang menggambarkan beberapa komplikasi dari pengalaman kita tentang realitas, menantang subjektivitas konsep-konsep tradisional dan identitas, khususnya yang terkait dengan identitas manusia dan sifat manusia, dan menekankan pluralisme dalam ras, gender, jenis kelamin, dan kelas sosial. Selanjutnya, menurut Melford Spiro pada tahun 1996, mendefinisikan postmodernisme sebagai kritik kaum postmodern tentang sains yang terdiri dari argumen yang saling terkait satu sama lain, yaitu epistemologis dan ideologis yang didasarkan pada subjektivitas. Subjektivitas objek manusia menurut argumen epistemologis tidak menjadi sains, dan bagaimanapun juga subjektivitas subjek manusia menghalangi kemungkinan sains menemukan kebenaran objektif. Kedua objektif adalah ilusi. Sains sesuai dengan argumen ideologis menumbangkan kelompok tertindas, wanita, etnis, dan bangsa dunia ketiga. Selanjutnya, menurut Dictionary of Mass Communication mendefinisikan postmodernisme sebagai sebuah teori, paradigma atau perspektif tergantung sudut pandang pengamat yang menegaskan bahwa modernisme dengan menekankan pada rasionalitas ilmiah, empiris, realisme, kebenaran objektif, dan kemajuan bersifat hegemonis sedang dalam kemunduran dan digantikan oleh konsepsi relativistis dunia satu di mana kebenaran dan pengetahuan bersifat subjektif dan relatif, dan realitas dibangun daripada diberikan oleh media massa dan simbol-simbol. Yang ketujuh, menurut Dictionary of Media mendefinisikan postmodernisme sebagai gerakan dalam filsafat dan seni menolak naratif tradisional dan struktur estetika.
Yang terakhir, Oxford English Dictionary mendefinisikan postmodernisme sebagai setelah atau sesuatu yang datang setelah modern. Selanjutnya, kita akan membahas tentang latar belakang lahir dan berkembangnya postmodernisme. Pada tahun 1970-an, Jean Francis Lyotard lewat karyanya The Postmodern Condition, A Report and Knowledge menolak ide dasar filsafat modern. Menurut Lyotard, aliran modernis dianggap bergantung dan terpaku pada grand narrative atau cerita-cerita besar dan kemapanan filsafat yang hanya mengandalkan akal. The grand narrative yang dianggap sebagai dongeng hayalan hasil karya masa modernitas. Pada dasarnya, postmodern muncul sebagai reaksi terhadap fakta yang tidak pernah tercapainya impian yang dicita-citakan dalam era modern. Era modern yang berkembang antara abad ke-15 sampai dengan 18 dengan mencapai puncaknya pada abad 19 dan 20 awal memiliki cita-cita yang tersimpul dalam 5 kata, yaitu reason, nature, happiness, progress, and liberty. Semangat ini harus diakui telah menghasilkan kemajuan yang padat dalam berbagai bidang kehidupan dalam waktu yang relatif singkat. Nampaknya mimpi untuk memiliki dunia yang lebih baik dengan modal pengetahuan berhasil terwujud. Namun tidak lama sampai kemudian ditemukan juga begitu banyak negatif dari ilmu pengetahuan bagi dunia teknologi mutakhir. Ternyata sangat membahayakan dalam peperangan dan efek samping kimiawi justru merusak lingkungan hidup. Dengan demikian, mimpi orang-orang modernis ini tidaklah berjalan sesuai harapan. Rasionalitas modern gagal menjawab kebutuhan manusia secara utuh. Ilmu pengetahuan terbukti tidak dapat menyelesaikan semua masalah manusia. Teknologi juga tidak memberikan waktu senggang bagi manusia untuk beristirahat dan menikmati hidup. Saat ini, teknologi telah berhasil menciptakan alat-alat yang memudahkan kerja manusia. Berangkat dari perbedaan mimpi kenyataan modernisme ini, postmodern muncul dan berkembang. Akhirnya, pemikiran postmodern ini mulai mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang filsafat, ilmu pengetahuan, dan sosiologi. Postmodern akhirnya menjadi kritik kebudayaan atas modernitas. Apa yang dibanggakan oleh pikiran modern sekarang dikutuk, dan apa yang dahulu dipandang rendah sekarang justru dihargai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang ditekankan oleh postmodernisme. Penganut postmodernisme mengakui adanya suatu pendekatan dalam ilmu pengetahuan, yaitu secara pendekatan metodologis, antara lain interpretasi, anti-objektivitas, dan dekonstruksi. Dalam pandangan postmodernisme, ilmu pengetahuan bersifat subjektif. Pandangan postmodernisme lebih menekankan pluralitas, heterogenitas, dan budaya lokal atau etnis. Yang pertama, pluralitas atau pluralisme adalah paham atas keberagaman untuk dapat hidup secara toleran di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, baik budaya, agama, bahasa, politik, dan lain sebagainya. Paham pluralitas memiliki banyak manfaat, antara lain munculnya sikap saling menghargai satu sama lain, menumbuhkan sikap bertoleransi, menciptakan masyarakat yang majemuk. Selanjutnya, yang kedua, heterogenitas adalah keanekaragaman atau kemajemukan faktor geografis negara kesatuan Republik Indonesia serta sejarah di masa lalu membuat Indonesia memiliki tingkat heterogenitas yang cukup tinggi dan didaulat sebagai salah satu negara yang paling banyak keberagaman dibandingkan dengan negara-negara di seluruh dunia. Dan yang terakhir yaitu budaya lokal atau etnis adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam suatu daerah serta dimiliki dan diakui oleh pemerintah dan masyarakat daerah tersebut. Budaya lokal juga terdapat dalam suatu daerah yang memiliki warisan budaya yang harus dilestarikan.
Postmodernisme dalam bidang kebudayaan, seni, dan arsitektur. Yang pertama, postmodernisme dalam bidang kebudayaan. Sejarah peradaban Barat memiliki perjalanan yang sangat amat panjang dan berliku. Setelah sekian lama manusia Barat terkungkung dalam kebodohan akibat ulah mayoritas rohaniawan Kristen yang selalu mengatasnamakan agama dalam perilaku yang tidak sesuai dengan akal dengan berdalih sakralitas yang tidak bisa diganggu-gugat. Mereka mengadakan pemaksaan dogma-dogma sakralitas ke benak setiap manusia Barat. Pemerkosaan keyakinan dan pembunuhan intelektual itulah kata ekstrim dalam menggambarkan situasi zaman itu. Masa kegelapan itulah istilah yang sering dipakai manusia Barat ketika mengingat masa suram abad pertengahan. Tekanan demi tekanan yang dilakukan penguasa gereja ibarat bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak dan membinasakan mereka. Selain dogma agama yang mereka sampaikan tidak memberi jalan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Bahkan tak jarang dogma-dogma itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang berkembang. Sementara di sisi lain, perilaku mereka yang tidak konsekuen atas ajaran agama yang selama itu digembor-gemborkan semakin membuat muak para manusia Barat. Diam-diam para intelektual Barat mengumpulkan daya dan upaya untuk lepas dari belenggu para rohaniawan Kristen. Para ilmuwan mulai mengais-ngais kembali budaya Yunani klasik di kantung-kantung peradaban yang selama ini terlupakan. Pada akhirnya, awal abad ke-14 adalah puncak protes manusia Barat. Mereka mengadakan pergolakan besar-besaran sebagai reaksi atas perilaku gereja dengan mengadakan gerakan pembaruan perombakan budaya. Yang kedua, postmodernisme dalam bidang arsitektur. Postmodernisme mendominasi arsitektur atau juga bidang lainnya. Sampai pada tahun 1970-an, para arsitek modern mengembangkan gaya yang terkenal dengan international style atau gaya internasional. Arsitektur modern mempunyai keyakinan kepada rasio manusia dan pengharapan untuk menciptakan manusia idaman. Berdasarkan prinsip tersebut, arsitek-arsitek modern mendirikan bangunan sesuai dengan prinsip kesatuan. Beberapa arsitek modern belum puas jika perubahan hanya dalam bidang arsitektur. Mereka ingin agar perubahan dalam bidang arsitek terjadi juga dalam bidang-bidang seni, ilmu pengetahuan, dan industri. Dan yang terakhir yaitu postmodernisme dalam bidang seni. Arsitektur modern lahir sebagai penolakan terhadap prinsip-prinsip arsitektur modern pada abad ke-20. Kehadiran postmodern dalam bidang seni juga menampakkan gejala penolakan yang serupa. Arsitektur modern tidak menghargai gaya masa lalu. Pakar seni seperti Clement Greenberg menyatakan bahwa seni modern juga menolak gaya-gaya seni sebelumnya. Kaum modern menemukan identitas dirinya dengan membuang segala sesuatu yang lain dari dirinya. Dengan cara ini, para seniman modern mengatakan bahwa hasil karya seni mereka bersifat murni. Sebaliknya, seni postmodern berangkat dengan kesadaran adanya hubungan erat antara miliknya dan milik orang lain. Karena itulah seni postmodern menganut keanekaragaman gaya atau multivalence. Kalau modern menyukai murni, maka postmodern menyukai tidak murni. Pada dasarnya, seni postmodern tidak eksklusif dan sempit, tetapi berbauran atau sintesis. Karya seni tersebut dengan bebas memasukkan berbagai macam kondisi, pengalaman, dan pengetahuan jauh melampaui objek yang ada. Banyak seniman postmodern menggabungkan keanekaragaman dengan teknik pencampur adukan. Seperti kita ketahui, teknik yang mereka sukai adalah collage.
Kenyataannya, Jacques Derrida dijuluki Aristoteles tukang campur, menegaskan kolek sebagai bentuk utama dari wacana postmodern, perlahan namun pasti. Kolek menarik para pecinta seni ke dalam makna yang dihasilkan. Karena kolek bersifat heterogen, maka makna yang dihasilkannya tidak mungkin tunggal dan stabil. Kolek menarik para pecinta seni untuk selalu memperoleh makna baru melalui aneka ragam campuran di dalamnya. Selanjutnya, budaya hukum. Dalam bidang hukum, positivisme, realisme, dan legalisme hukum yang menandai pemikiran dan praktek hukum modernisme dalam era modern tak lagi dipercayai. Postmodernisme hukum mempertanyakan positivisme, realisme, dan legalisme hukum dan memperkenalkan pemikiran-pemikiran alternatif untuk memperjuangkan kepentingan hukum kelompok-kelompok terpinggirkan, minoritas dan kulit berwarna, kaum wanita, dan mencari pandangan dan sistem hukum alternatif, bahkan juga menyuarakan suara-suara mereka yang tidak bersuara. Yang dimaksud dengan postmodernisme hukum adalah pandangan-pandangan kritis terhadap gagasan, pemikiran, teori, dan praktek hukum dalam era modern, postmodern, atau modernisme hukum itu sendiri. Pandangan postmodernisme tentang hukum tidak bisa dipahami lepas dari pemahaman modernisme tentang hukum. Dalam ranah intelektual, dua ciri utama yang menandai pemikiran modernisme adalah kesadaran akan sekularisme dan historisme. Budaya hukum terdiri dari positivisme hukum, yaitu runtuhnya hukum alam dan berkembangnya positivisme hukum dalam jurisprudensi modern memunculkan problem epistemologis hukum, yaitu problem fondasi prinsip-prinsip hukum alamiah dalam era pramodern, memberikan fondasi teoretis bagi sistem hukum, meskipun fondasi tersebut sekarang jatuh dan tak lagi dapat dipertahankan. Yang kedua, realisme hukum. Realisme hukum Amerika mendominasi pemikiran hukum selama abad 20. Gagasan sosiologis hukum Resco, Pond, dan Benjamin Cardozo dapat mewakili pemikiran hukum pada era tersebut. Para jurispruden sosiologis berkomitmen terhadap pandangan positivisme, tetapi tetap mempertahankan komitmen terhadap prinsip-prinsip hukum, tatanan yang rasional, dan organisasi sistemik. Kaum jurisprudensi sosiologis melihat penalaran hukum ala Langdellian terlalu formalistik. Pond menyebutkan sebagai jurisprudensi mekanis. Dan yang terakhir, proses hukum atau legal proses. Pengakuan bahwa dasar fondasional pengakuan hukum terletak pada hal-hal konkret dan real ternyata membawa persoalan epistemologis tersendiri. Persoalannya adalah apakah manusia mampu menangkap kebenaran real, objektif, dan empiris di luar sana? Belum lagi realisme hukum pun berhadapan dengan krisis dalam hal nilai-nilai etis dan substansif. Nilai-nilai tidak berasal dari penalaran abstrak atau hukum alamnya, melainkan berdasarkan studi empiris atas kenyataan real. Tetapi studi empiris hanya menghasilkan pengetahuan empiris fondasional. Budaya dan agama. Pengertian budaya. Secara sederhana, kebudayaan merupakan hasil cipta serta akal budi manusia untuk memperbaiki, mempermudah, serta meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya. Atau kebudayaan adalah keseluruhan kemampuan pikiran, kata, dan tindakan manusia yang digunakan untuk memahami serta berinteraksi dengan lingkungan dan sesuai dengan sikonnya.
Kebudayaan berkembang sesuai atau karena adanya adaptasi dengan lingkungan hidup dan kehidupan serta sikap manusia berada. Pengertian agama. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta dari kata berarti tidak dan gama berarti kacau. Kedua kata itu jika dihubungkan berarti sesuatu yang tidak kacau. Jadi fungsi agama dalam pengertian ini memelihara integritas dari seorang atau sekelompok orang agar hubungannya dengan Tuhan, sesamanya dan alam sekitarnya tidak kacau. Karena itu menurut Hinduisme, agama sebagai kata benda berfungsi memelihara integritas dari seseorang atau sekelompok orang agar hubungannya dengan realitas tertinggi, sesama manusia dan alam sekitarnya. Ketidakkacauan itu disebabkan oleh penerapan peraturan agama tentang moralitas, nilai-nilai kehidupan yang perlu dipegang, dimaknai, dan diberlakukan. Pengertian itu jugalah yang terdapat dalam kata religion, bahasa Inggris yang berasal dari kata religio, bahasa Latin, yang berakar pada kata religare yang berarti mengikat. Dalam pengertian religio termuat peraturan tentang kebaktian, bagaimana manusia mengutuhkan hubungannya dengan realitas tertinggi, vertikal, dan penyembahan dan hubungan antar sesamanya horizontal. Hubungan antara agama dan kebudayaan. Kebudayaan dikenal karena adanya hasil-hasil atau unsur-unsurnya. Unsur-unsur kebudayaan terus-menerus bertambah seiring dengan perkembangan hidup dan kehidupan. Manusia mengembangkan kebudayaan. Kebudayaan berkembang karena manusia. Manusia disebut makhluk yang berbudaya jika ia mampu hidup dalam atau sesuai budayanya. Sebagai makhluk berbudaya bukan saja bermakna mempertahankan nilai-nilai budaya masa lalu atau warisan nenek moyangnya, melainkan termasuk mengembangkan hasil-hasil kebudayaan. Budaya politik. Budaya politik di Indonesia. 1. Hierarki yang tegar atau ketat. Masyarakat Jawa dan sebagian besar masyarakat lain di Indonesia pada dasarnya bersifat hierarkis. Stratifikasi sosial yang hierarki itu tampak dari adanya pemilahan tegas antara penguasa wong gede dengan rakyat kebanyakan wong cilik. Masing-masing terpisah melalui tatanan hierarki yang sangat ketat. Alam pikiran dan tata cara sopan santun diekspresikan sedemikian rupa sesuai dengan asal usul kelas masing-masing. Penguasa dapat menggunakan bahasa kasar kepada rakyat, kebanyakan sebaliknya. Rakyat harus mengekspresikan diri kepada penguasa dalam bahasa halus. Dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial semacam itu antara lain tercermin pada cara penguasa memandang diri dan rakyatnya. 2. Kecenderungan patronage. Pola hubungan patronage merupakan salah satu budaya yang politik yang menonjol di Indonesia. Pola hubungan ini bersifat individual. Dalam kehidupan politik, tumbuhnya budaya politik semacam ini tampak misalnya di kalangan pelaku politik. Mereka lebih memilih mencari dukungan dari atas daripada menggali dukungan dari basisnya. Kecenderungan neopatriomonalistik. Salah satu kecenderungan dalam kehidupan politik di Indonesia adalah adanya kecenderungan munculnya budaya politik yang bersifat neopatriomonalistik, artinya meskipun memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik seperti birokrasi, perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial. Ciri-ciri birokrasi modern. A. Adanya suatu struktur hierarkis yang melibatkan pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi. B. Adanya posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tegas. C. Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi dan standar formal yang mengatur bekerjanya organisasi dan tingkah laku anggotanya. D. Adanya personel yang secara teknis memenuhi syarat yang
diperkerjakan atas dasar karir dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasi audiens yang mendengarkan dan menyimak presentasi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi kami. Dan selanjutnya kami akan memberikan kesempatan bagi audiens yang ingin bertanya. Kami memberi kesempatan 3 pertanyaan. Terima kasih.